Nama Agustinus Endini, NIM 2110412376, kelas M2. Bagian A1. Apa yang dimaksud dengan supply chain management? Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses pengubahan bahan mentah menjadi produk akhir. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, dan aktivitas produk. 2. Jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Membuat rancangan berdasarkan permintaan, visibilitas dan kontrol, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier, menitikberatkan fokus SCM pada pelanggan, melakukan review berkala dan pastikan rencana mitigasi risiko efektif. Nomor 3. Anda adalah mahasiswa Universitas Padjah Bakti Pontianak. Sebagian penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management. Dengan strategi rantai pasokan sangat penting bagi suatu atau perusahaan atau kampus karena bisa ditujukan untuk mencapai strategi kompetitif perusahaan. Tujuan strategi konkret sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan berbagai macam produk berkualitas dengan harga yang murah. Nomor 4. Tentang supply chain apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Pertanyaan pertama, tentang apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara. Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dalam perkembangan pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Tingkatan pembangunan infrastruktur yang berbeda pada masing-masing daerah memiliki sebuah makna bahwa setiap usaha memerlukan berbagai macam strategi supply chain yang dimana berbeda-beda juga untuk mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Pertumbuhan yang terbilang cepat tersebut memiliki sebuah artian bahwa hal tersebut menjadi sebuah pasar yang sangatlah berpotensi bagi sektor logistik. Akan tetapi, hal itu juga akan berpengaruh akan tekanan yang berasal dari konsumen. Peningkatan persaingan dan tidak adanya pelanggan setia, hal ini kemudian menjadi faktor logistik membuat sebagai sebuah perbedaan utama di perusahaan. Dalam kondisi tersebut, membuat pelaku bisnis untuk lebih fokus dalam bidang logistik mereka. Yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, permintaan dari menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga mempertahankan konsumen tersebut. Yang ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses dari perencanaan rute yang dioptimalkan sehingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemasan 3D, pengoptimalan penjualan, dan pelacakan armada secara real-time hanyalah beberapa cara di dalam otomatisasi pengubahan permainan. 4. Dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Seperti dibahas di atas, bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar.
Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Plafon teknologi logistik era baru berbasis closed dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batas yang tersedia oleh perusahaan tersebut. Soal nomor 5, silakan tonton video supply chain di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai SCM menurut pembicara di ketiga video tersebut. Yang pertama, pembicara Profesor Yoman Pujawan, PhD, SCP. Kesimpulan, manajemen rantai pasokan atau supply chain management berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Video yang kedua, manajemen rantai pasokan adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, aktivitas informasi, dan sumber-sumber data lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Video yang ketiga membahas tentang ekonomi adalah studi tentang kelayakan dan implikasinya terhadap penggunaan sumber daya, produk, barang, dan jasa, pertumbuhan produksi, dan kesejahteraan dari waktu ke waktu, dan berbagai macam masalah konflik lainnya yang menjadi perhatian penting masyarakat. Bagian B pembicara video 1, Okri Muhammad Firdaus. Topik cara sederhana mempelajari manajemen rantai pasokan. Manajemen menjelaskan apa itu supply chain management. Penerapan Internet of Things, penggunaan robotika tingkat lanjut, dan penerapan analisis canggih data besar dalam manajemen rantai pasokan. Menetapkan sensor di segala hal, membuat jaringan di mana saja, mengotomatiskan apapun, dan menganalisis segala sesuatu untuk meningkatkan kinerja dan pelanggan secara signifikan. Manfaat bisa memuaskan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya. Pembicara video 2 tidak ada disebutkan. Topik pengukuran kinerja supply chain menjelaskan tentang kegiatan transportasi dan distribusi menjadi semakin penting dan salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain. Manfaat bisa mengetahui kondisi perusahaan, apakah mengalami penurunan atau peningkatan, serta pembuatan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Pembicara video 3, Profesor Yoman Pujawan. Topik supply chain strategi, membahas kenapa supply chain strategi itu penting bagi perusahaan. Yang kedua, karakteristik dari produk. Yang ketiga, pilihan strategi atau efisien dan responden. Yang keempat, discovering point dan postponement. Manfaat manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan secara umum dapat pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi. Tugas dari Bapak ada 2. Yang pertama, menulis kegiatan sehari-hari. Yang kedua, berkomentar di Instagram Bapak.